Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 7. Bab 10. Membangun solidaritas sosial, belajar dari ajaran Yesus. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Penjabaran bab 10. Membangun solidaritas sosial, belajar dari ajaran Yesus. Pengantar. Makna solidaritas dalam pertemanan dan persahabatan. Membangun solidaritas sosial. Rangkuman. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Bahan Alkitab dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 dan Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 19. Pengantar. Ketika Yesus memulai pelayanannya, Ia tidak memperkenalkan diri sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan besar di bumi maupun di surga, melainkan Ia mulai dengan menyatakan solidaritas kepada sesama manusia. Ia mengajar, Ia menyembuhkan orang sakit, Ia membangkitkan orang mati, memberi makan bagi yang lapar, Ia mendengarkan keluhan orang, Ia memberi dirinya bagi orang lain. Dengan membaca dari kitab Nabi Yesaya, Yesus memproklamirkan tibanya tahun rahmat Tuhan. Belajar dari Yesus. Yesus memproklamirkan tahun rahmat Tuhan, Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Belajar dari Yesus. Dengan memproklamirkan tibanya tahun rahmat Tuhan, Yesus menyatakan solidaritasnya bagi sesama, terutama bagi mereka yang ada dalam penderitaan. Seluruh pekerjaan dan pelayanan Yesus dilandasi oleh cinta kasih dan solidaritas yang tulus pada manusia. Ia pun meminta umatnya melakukan hal yang sama. Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40b.
Solidaritas di tengah kehidupan jemaat Kristen pertama. Baca dan renungkanlah Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 berikut ini. Cara hidup jemaat mula-mula. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Solidaritas di tengah kehidupan jemaat Kristen pertama. Baca dan renungkanlah kutipan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9 berikut ini. Bentuk kepedulian jemaat mula-mula. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Solidaritas kepada sesama. Baca dan renungkanlah kutipan dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 berikut ini. Orang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun lalu jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Membangun solidaritas sosial. Yesus Kristus adalah tokoh utama yang mengajarkan hukum cinta kasih pada sesama. Ia memberikan hukum yang harus dijalankan oleh umatnya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan tidak terlepas dari kasih kepada sesama. Demikian pula sebaliknya, kasih pada sesama tidak terlepas dari kasih kepada Tuhan. Orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus harus membuktikan bahwa dia mampu menunjukkan dan mewujudkan kasihnya kepada Tuhan dan sesama. Ada beberapa syarat dalam mewujudkan solidaritas sosial bagi sesama. 1. Dilakukan berdasarkan kesadaran dan ketulusan hati. 2. Dilakukan berdasarkan pengasihan dan sikap menghargai sesama sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. 3. Dilakukan sebagai wujud iman. Rangkuman. Yesus Kristus adalah tokoh yang mengajarkan solidaritas bagi sesama. Ia mengajarkan untuk solider terhadap sesama tanpa memandang berbagai perbedaan latar belakang yang ada. Bahkan perintah baru yang diberikan pada umatnya adalah mengasihi sesama manusia tanpa kecuali. Adapun yang kita lakukan terhadap sesama kita, mendengarkan mereka, peduli pada mereka, dan memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Maka dengan demikian kita telah melakukannya untuk Yesus. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.